Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama Mimin Pasar Modal Syariah. Kita ketemu lagi nih di video tentang series edukasi pasar modal syariah. Mimin dapat banyak banget DM di Instagram tentang pertanyaan seputar pasar modal syariah. Nah, Mimin nggak bisa jawab satu-satu guys, jadi langsung aja Mimin jawab pakai video. Nah, sebagai informasi, mulai dari sekarang Mimin akan membuat series edukasi tentang pasar modal syariah dari awal, dari materi yang mudah-mudah dulu, dari basic gitu guys. Nah, jangan lupa makanya subscribe dan tekan tombol notifikasi YouTube Pasar Modal Syariah supaya nggak ketinggalan. Oke? Nah, saat ini Mimin udah kedatangan bersama orang yang udah lama banget berkecimpung di dunia pasar modal syariah. Namanya Mas Andri Wicaksono. Halo Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita langsung aja ya tanya-tanya. Dari yang paling basic dulu deh Mas. Basic banget ya. Basic banget. Pasar modal itu apa sih Mas sebetulnya? Oke, ini pertanyaan harusnya gampang tapi nggak mudah ternyata buat teman-teman ya. Pasar modal berarti kan saya buat gampang ya Mbak ya. Pasar modal terdiri dari dua kata. Satu kata pasar, yang kedua modal. Pasar itu apa menurut Anis? Pasar tuh yang ada penjual, ada pembeli Nah, gitu-gitu iya, kali ya. persis di pasar Tanah Abang dan sebagainya. Pasar itu berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kalau modal itu apa? Modal itu menurut KBBI teman-teman adalah uang yang dipergunakan untuk dalam bentuk usaha, berdagang, atau kegiatan apapun yang pada akhirnya diharapkan bisa memberikan keuntungan. Balik modal itu lagi gitu. Jadi kalau digabung tadi modal dan pasar menjadi pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk menghasilkan atau mengelola modal. Sesederhana itu Mbak. Oh, lalu kenapa pasar modal ini menjadi penting Mas untuk perusahaan? Nah, ada 3 komponen sebenarnya dari prinsip ini. Dari prinsip pasar modal. Yang pertama adalah perusahaannya. Yang kedua masyarakatnya. Ada perusahaan sebagai penjual, ada masyarakat sebagai pembeli. Yang ketiga apa? Medianya. Medianya. Nah, bagi perusahaan, kenapa perlu ada pasar modal? Yang pertama adalah kalau perusahaan kalau mau berkembang itu kan sederhana ya, pakai modal awal, uang pribadinya pemilik ya. Kemudian berkembang lagi, kalau masih kurang modalnya pakai apa dapatnya? Pinjem bank biasanya kan? Oh gitu. Ya kan pinjem bank ya teman-teman ya. Pinjem bank dapat duit, pinjem bank kembaliin sebagainya. Pertanyaannya kurang besar lagi. Pakai apa yang kurang besar lagi nih? Salah satunya adalah membuka kepada masyarakat, ayo ikut dalam usaha saya. Begitu. Jadi pasar modal itu tadi menawarkan kepada masyarakat, ayo ikut usaha saya sebagai apa? Yang satu sebagai pemegang saham. Makanya dia menawarkan sahamnya. Yang kedua apa? Pemilik dari utang atau dalam pasar kalau syariah namanya sukuk kalau bahasanya. Itu buat perusahaan, dapetin modal perusahaan itu. Kemudian buat masyarakat yang ditawarin tadi, ayo ikutan dong gitu kan. Apa fungsinya? Ya sebagai bagian dari investasi Mbak. Investasi. Saya mau invest di sini, mendapatkan seperti konsep tadi pasar modal, mendapatkan keuntungan diharapkannya. Itu sederhananya pasar modal dan fungsinya bagi masyarakat dan perusahaan. Wah, paham banget. Aku sih paham. Bingung nggak ya? Kalau aku sih nggak bingung. Oh, nggak bingung itu. ya? Kalau kalian bingung nggak guys? Kalau masih bingung di komentar aja kali ya. Lalu aku tuh sering lihat ya Mas di apa tuh namanya bursa efek gitu, ada pencet-pencet bel itu. Itu apa ya Mas namanya? Oh itu iya. apa sih gitu? Iya. Kalau di pencet-pencet bel itu merupakan bentuk dari perdagangan pertama dari suatu saham. Listing di bursa pertama, gitu ya. Tapi sebelum ke sana Mbak Anis, kita harus belajar juga yang namanya IPO sama pasar primer dan pasar sekunder. Oke. Apa itu? Pasar primer merupakan pertama kali si perusahaan menawarkan sahamnya atau sukuknya ke pasar modal, ke masyarakat. Nggak bisa itu, misalnya saya pemilik PT
Andri, PT Andri lah misalnya ya. Kemudian butuh modal dari masyarakat dan saya tiba-tiba, ayo pada beli saham saya, nggak boleh. Terus harus ada aturannya di OJK, harus melakukan pernyataan pendaftaran dan sebagainya. Kalau sudah lengkap, sudah memenuhi, baru saya dikasih kewenangan sama OJK atau diberikan istilahnya approval sama OJK untuk apa? Untuk menawarkan ke masyarakat. Namanya IPO, Initial Public Offering, penawaran perdana kepada masyarakat gitu. Nawarin, ayo teman-teman ikutan beli saham saya. Itu pertama kali tuh. Nah, kalau sudah beli pertama, kemudian bisa yang namanya diperdagangkan di bursa. Nah, mulai pertama kali berdagang di bursa itu pertama ditandain dengan pencet bel biasanya, pet gitu-gitu. Itu langsung bisa diperdagangkan di bursa, gitu. Nah, ada lagi sebenarnya. Setelah dipencet tadi, itu berarti mulai fase kedua. Fasenya apa? Fasenya adalah pasar sekunder. Kalau saya sebagai pemilik perusahaan, saya di fase pertama, begitu nawarin ke masyarakat, dapat duit, berarti saya sudah mendapatkan modal kan begitu ya? Ya. Kemudian modal saya buat pengembangan usaha. Kan begitu buat pengembangan usaha. Nah, setelah itu apa? Masyarakat kan berarti pemegang saham ya. Itu bisa melakukan jual dan beli di masyarakat, di pasar. Nah, makanya lewat bursa tadi. Jadi dengan dipencetnya tadi masuk fase kedua, fase sekunderi. Fase sekunderi berarti apa? Saling antara masyarakat satu sama masyarakat lain saling jual beli tuh. Begitu, mirip kayak di pasar persis. Bisa nawar, bisa ditolak nggak tawarannya? Boleh kan gitu. Gitu aja sih. Itu pasar primer sama pasar sekunder, itu pembelinya boleh siapa aja tuh gimana Mas? Kalau pasar primer berarti hubungannya antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan sebagai penjual ya, masyarakat sebagai pembelinya, kan gitu ya. Membeli apa? Membeli saham atau membeli sukuk gitu ya. Kalau di pasar sekunder bukan perusahaan sama masyarakat lagi, tapi antara masyarakat dengan masyarakat. Oh, gitu. Gitu. Oh ya, itu bedanya ya Primer sama sekunder bedanya itu. Nah, lalu sesungguhnya fungsi pasar modal bagi perekonomian negara itu apa sih, Mas? Oke, ini ngomongnya lebih ke makro sedikit ya. Kalau negara kan berarti butuh pertumbuhan ya Mbak ya. Negara itu butuh pertumbuhan dan pertumbuhan itu harus didrive dengan modal. Gimana kita mau tumbuh kalau nggak punya modal kan begitu ya. Nah, pasar modal di situ yang berperan sangat bagus, sangat kuat, sangat signifikan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat, perekonomian negara. Dengan cara apa? Mendapatkan modal yang besar sehingga sektoril bisa bergerak. Perusahaan yang dapat modal itu punya bahan bakar buat menjalankan pengembangan usaha kan begitu ya. Jadi fungsi utama pasar modal yaitu untuk membantu negara memberikan pertumbuhan kepada negara menjadi negara yang lebih baik. Ya, selain itu ada peran yang lain sebenarnya. Tadi kan sederhananya tadi ya. Ada sumber pendanaan, perusahaan dapat sumber pendanaan dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat dapat bisnis kan gitu. Ada bisnis sendiri nih sebagai wahana untuk berinvestasi. Yang ketiga, ada juga penyebaran kepemilikan bagi perusahaan. Jadi tadinya perusahaan cuma milik saya, dengan ditawarkan ke publik, milik banyak orang, kan begitu ya. Yang keempat, dengan berkembangnya perusahaan, menambah cabang-cabang di tempat lain, dampaknya apa buat negara? Nambah lapangan kerja, kan gitu ya. Larinya ke sana. Kalau nambah lapangan kerja, negara bisa dapat pajak lebih baik juga. GDP-nya naik. GDP naik dan sebagainya. Itu sih sebenarnya. Nah, mungkin segitu aja dulu nih Mas. Ya, biar nggak berat-berat ya. Iya, biar nggak mengebul nanti teman-teman follower kita. Nah, gimana guys tentang video kita hari ini? Pada paham kan atau masih ada yang mau ditanyain? Komen aja di bawah ya. Nah, untuk sesi kedepannya akan ada lagi video series tentang pasar modal syariah. Jadi jangan lupa pokoknya harus subscribe YouTube channel kita dan nyalain tombol notifnya dan like juga video ini. Kita akan kembali lagi secepat mungkin dengan series pasar modal syariah selanjutnya. Gitu ya Mas ya. Oke. Sebelum selesai kita gini dulu dong. Oke. Oh, kita punya bajunya nih, baju pasar modal syariah. Ada baju berinvestasi yang amanah. gitu saja.
Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yeay.